Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Hari ini selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Operasi, dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai manajemen proses sistem operasi. Ini merupakan bagian pertemuan yang pertama dari dua pertemuan yang nanti akan kita lakukan, yaitu sekarang di pertemuan ke-11 di pagi hari ini, pertemuan ke-11, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan pertemuan ke-12 di minggu depan. Perlu juga saya sampaikan bahwasannya tujuan dari materi ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang beberapa alasan kenapa dalam sistem operasi itu harus dilakukan manajemen proses. Kemudian juga mahasiswa nanti dapat memberikan penjelasan tentang definisi proses dan status proses yang ada di dalam sistem operasi. Yang menjadi pertanyaan utama adalah kenapa perlu manajemen proses dalam sistem operasi? Yang pertama, bahwasanya kenapa perlu manajemen dalam sistem operasi? Konsep sistem operasi saat ini prosesnya sudah menggunakan model multi-programming. Dan mengenai multi-programming ini sudah kita jelaskan di minggu yang lalu berkaitan dengan model-model dari sistem operasi yang dilakukan berkaitan dengan proses yang dilakukannya. Nah, karena dia sudah menggunakan model programming, maka proses yang dilakukan itu akan lebih dari satu dan bisa dilaksanakan secara bersamaan. Maka dari konsep ini dapat kita lihat bahwasanya secara umum sistem operasi yang sekarang itu sudah menggunakan beberapa multi-programming, seperti adanya penggunaan batch system, kemudian adanya penggunaan dari multi-programming, kemudian ada multitasking, kemudian juga ada time sharing, kemudian ada real-time system, dan juga ada distribution system. Nah, di mana masing-masing multi-program ini, baik batch system, multi-programming system, multitasking, time sharing, real-time system, dan distribution system, inilah yang menyebabkan bahwasanya semua proses ini dilakukan secara multi-programming. Sehingga dengan demikian, inilah perlu ada suatu bentuk pengaturan atau pengelolaan tertentu di dalam proses yang akan dilakukannya. Maka dengan demikian memang sangat penting sekali dilakukan mengenai manajemen proses, sehingga nanti masing-masing proses bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada atau sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian yang kedua, kenapa perlu adanya manajemen proses? Bahwasanya semua sumber daya pada sistem komputer dikelola atau dijadwalkan oleh sistem operasi. Dan ini harus menjadi pemahaman kita semua bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan oleh sistem komputer pada umumnya yang menggunakan semua sumber daya yang ada itu semuanya dikelola oleh sistem operasi. Nah, bisa kita bayangkan bahwasanya kalau semua sumber daya dikelola oleh sistem operasi, tentu ini kita perlu suatu bentuk pengelolaan atau pengaturan, atau secara umum kita sebut dengan manajemen operasi. Dengan manajemen yang baik, dengan adanya pengelolaan yang baik, maka semua sumber daya yang digunakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya sumber daya yang ada di sistem komputer itu antara lain meliputi sumber daya sebagai media penyimpanan, sumber daya sebagai media masukan, media tampilan, aplikasi, dan yang lain-lainnya. Maka dari beberapa sumber daya yang ada di sini, jika kita ingin menggunakan salah satunya, maka semuanya harus dikelola oleh sistem operasi. Nah, bisa kita lihat dengan banyak sumber daya yang dipergunakan, maka sudah jelas ini perlu suatu bentuk pengelolaan tersendiri, perlu bentuk manajemen tersendiri di dalam melakukan kegiatan operasinya. Maka inilah yang
kedua menjadi hal penting kenapa perlu manajemen proses di dalam sistem operasi. Dikarenakan semua sumber daya yang ada pada sistem komputer itu dikelola atau dijadwalkan oleh sistem operasi. Selanjutnya kita juga perlu memahami sebenarnya apa itu yang disebut dengan proses. Proses yang kita lakukan secara umum biasanya akan menghasilkan suatu bentuk keluaran. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai manajemen proses yang memang sangat diperlukan berkaitan dengan proses yang banyak dilakukan tentang penggunaan sumber daya yang ada, maka kita juga harus memahami sebenarnya definisi atau pengertian proses itu apa. Nah, untuk itu bisa kita lihat sebagai berikut bahwasanya proses adalah suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi dan berlangsung secara sekuensial. Nah, ini kita akan ketemu kembali berkaitan dengan program. Maka sebenarnya sistem operasi itu adalah satu bentuk program atau aplikasi yang bisa kita pergunakan sebagai penghubung antara hardware dengan user sebagai pengguna yang dia berada di tengah-tengah antara hardware dan user. Maka di dalam beberapa bahasa kita minggu sebelumnya dijelaskan bahwasanya sistem operasi sebagai penghubung antara hardware dengan pengguna yang mengelola seluruh sumber daya yang ada. Nah, kita lihat di sini bahwasanya kalau disebutkan bahwasanya proses adalah suatu program yang sedang di dalam keadaan eksekusi, artinya program tersebut sedang dieksekusi. Eksekusi kata lainnya adalah sama dengan dijalankan dan dia berlangsung secara sekuensial. Nah, kita lihat dari definisi ini adalah kalau suatu program sedang dijalankan atau dalam keadaan eksekusi juga sama dengan artinya kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang sedang kita jalankan. Dan di saat kita menjalankan tadi harus berlangsung secara sekuensial. Artinya kita lalui dengan membuka aplikasinya atau kita dengan mengklik double aplikasi yang kita inginkan, baru kemudian kita klik, kita jalankan, kita open, kita new, kita tutup, begitu dan seterusnya. Artinya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses di saat kita tadi menjalankannya itu harus berlangsung secara sekuensial, dalam pengertian harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh dilakukan secara acak karena dia harus berlaku secara sekuensial. Misalkan dalam sebuah contoh sekuensial adalah kalau kita ingin misalnya melaksanakan kegiatan di dalam proses pembelajaran, tentu kita harus terdaftar dulu sebagai mahasiswa, kemudian kita juga letakkan di kelas A atau kelas B, kemudian ada mata kuliahnya, kemudian belajar, ada dosen, ada nilai dan yang lain-lainnya. Jadi harus dilakukan secara berurutan sehingga kegiatan nantinya bisa berlangsung dengan baik. Jadi sekali lagi disebutkan bahwasanya proses dalam sistem operasi adalah suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi dan berlangsung secara sekuensial, artinya berlangsung secara berurutan dan tidak boleh dilakukan secara acak atau random. Pada saat proses terjadi, maka akan ada yang dimuat, yaitu maknanya adalah kalau kita sedang melakukan satu bentuk kegiatan atau proses, maka di saat proses itu sedang berlangsung, ada beberapa hal yang harus kita muat atau ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau yang terjadi begitu. Ya, sehingga proses dari yang kita lakukan nanti dari hal-hal yang dimuat inilah akan memberikan suatu bentuk hasil atau keluaran. Nah, di dalam proses sistem operasi di sini, maka di saat tadi kita melakukan satu bentuk proses, maka yang dimuat adalah ada program counter, ada register, dan variabel. Program counter maksudnya adalah kalau kita contohkan, kita membuka sebuah aplikasi, misalnya Office, kita klik double dua kali di icon, kemudian terbuka text editor Office, kemudian kita melakukan pengetikan, setelah itu kita simpan lagi dan kita tutup dengan close atau exit. Maka besok kita buka lagi, kita mulai lagi dari open lagi, kita text editor lagi, kita close, kita exit, begitu dan seterusnya. Maka dalam hal ini, tahapan yang terjadi tadi adalah
adanya program yang mengcounter atau yang melakukan satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dimulai dari awal, misalnya open atau new sampai nanti diakhiri dengan close. Nah, di saat proses tadi terjadi, di saat sedang eksekusi tadi, misalnya kita sedang berada dalam text editor, maka di sini ada register. Apa gunanya register? Melakukan kegiatan penyimpanan sementara dari proses yang kita lakukan selama proses tadi belum selesai. Maka dia disimpan secara sementara. Misalkan kalau kita menggunakan text editor, kita menggunakan Office Word di saat kita sedang mengetik, maka ketikan tadi kan tidak hilang sebelum kita melakukan suatu bentuk penyimpanan atau save secara permanen. Maka dia harus memiliki register atau ada register yang harus dia ikutkan. Selanjutnya ada variabel. Variabel sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan pemberian suatu bentuk identitas. Nah, sering kita sampaikan bahwasanya kalau kita melakukan suatu bentuk kegiatan atau proses, nanti akan memberikan suatu bentuk output. Nah, dalam hal ini output itu harus diberi sebuah nama. Nah, nama ini disebut dengan variabel atau kita buat namanya misalkan data 1, data 2 dan seterusnya. Jadi variabel ini diperlukan adalah untuk menyimpan sebuah data atau sebuah proses secara permanen. Atau juga bisa dikatakan variabel adalah digunakan untuk memberikan identitas dari proses yang sudah selesai. Jadi output tadi bisa diberikan dengan identitas variabel, misalkan dengan memberikan nama file. Jadi 3 hal inilah yang dimuat di saat proses itu terjadi, yaitu adanya program counter, register, dan variabel. Selanjutnya, selain dari itu, proses juga membutuhkan resource atau membutuhkan beberapa sumber daya yang diperlukan. Karena juga di saat kita melakukan proses tadi juga punya hubungan dengan sumber daya yang akan dipergunakan oleh sistem operasi di dalam melakukan manajemen prosesnya. Nah, untuk itu beberapa resource yang diperlukan di saat proses sedang berlangsung adalah CPU type, memory, file, dan I/O device. CPU time, Central Processing Unit Time, ini adalah berkaitan dengan seberapa lama kita melakukan satu proses atau suatu bentuk kegiatan. Dan kegiatan tadi akan selalu terekam di dalam sebuah memori dan direkam dalam memori dan akan nanti dijadikan satu bentuk output yang diberikan dengan menggunakan nama, maka dia adalah berbentuk sebuah file. Kalau dia sudah berbentuk sebuah file, berarti dia sudah memberikan satu bentuk keluaran atau hasil dari proses yang dilakukan. Nah, file inilah tadi yang punya hubungan dengan satu bentuk variabel. Karena untuk kita bisa memberikan sebuah nama file, dia perlu adanya suatu variabel. Dan yang dibutuhkan dalam proses yang lain adalah tentang I/O device. Jelas kita perlu media input dan perlu media output untuk kita bisa melakukan satu bentuk proses. Karena proses itu dilakukan adanya input, proses, baru output yang sering kita sebut dengan namanya IPO, input, proses, output. Jadi untuk kita bisa melakukan satu bentuk proses harus ada inputnya, kemudian setelah inputnya diproses baru memberikan satu bentuk output. Jadi I/O device tidak akan bisa dipisahkan dengan proses yang sedang dilakukan. Nah, inilah 4 hal yang dibutuhkan di dalam proses di saat kita menggunakan sumber daya yang ada di sistem komputer. Adanya CPU type, memory, file, dan I/O device. Di dalam proses, kita juga mengenal adanya status proses. Apa itu status proses? Status proses adalah pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status. Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung. Nah, artinya di saat tadi kita sedang melakukan satu bentuk proses yang dieksekusi, maka akan ada namanya perubahan status proses. Dan di setiap status proses itu akan terdapat bagian-bagian lain yang disebut dengan aktivitas
proses yang sedang berlangsung pada saat tersebut. Contoh, jika kita ingin memprinter sebuah data, maka tadi dari data yang ada di text editor, kemudian kita pilih printer, maka sudah berubah statusnya. Jadi di text editor masuk ke dalam text editor yang ada di printer, maka statusnya sudah berubah. Jadi status editor ke status text editor printer. Kemudian di status proses, di saat tadi perubahan status proses tadi, maka juga ada aktivitas prosesnya. Kalau kita memprinter, aktivitasnya misalnya apakah kita menggunakan model yang berwarna, apakah mencetak halaman 1, halaman 2, atau semua halaman yang ada akan kita cetak. Nah, inilah yang disebut dengan adanya status proses. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status yang disebut dengan status proses, dan status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung. Jadi proses memiliki status proses, dan status proses ada aktivitas-aktivitas proses yang sedang berlangsung pada saat itu juga, atau yang sedang berlangsung di saat kita mengeksekusi atau memproses sebuah kegiatan. Selanjutnya, status proses di dalam sistem operasi itu dapat digambarkan dengan menggunakan dua bagan atau diagram. Yang pertama, status proses digambarkan dengan diagram status proses, dan kedua dapat digambarkan dengan PCB, proses atau program control block. Ini dipergunakan untuk memperjelas bagaimana nanti proses akan memiliki beberapa status proses, dan masing-masing status proses punya beberapa aktivitas proses. Dalam status proses, tiap-tiap proses dapat memiliki salah satu status proses, yaitu ada new, running, waiting, ready, dan terminated. Nah, di dalam penjelasan tentang new, running, waiting, ready, dan terminated ini dapat dijelaskan di dalam gambaran sebagai berikut. Diagram status proses, kita lihat seperti ini gambarannya. Ini adalah gambar diagram status proses yang menjelaskan dari proses yang akan kita lakukan. Kalau kita lihat dari gambar ini bahwasanya ini dimulai dari new, sesuatu yang baru, yang belum ada. Kemudian kita lakukan kegiatan, kita admitted, kita tambahkan, maka dia akan menjadi ready. Artinya adalah kalau kita membuka atau mengerjakan aplikasi tertentu, untuk kita bisa membuka lembaran yang kosong misalnya, kita harus new. Dan untuk kita membuat dia menjadi terisi lembaran yang kosong tadi, harus kita add-kan. Misalnya kita membuat ketikan baru, menginsertkan gambar, dan yang lain-lainnya. Nah, setelah kita mengetikkan kata-kata tadi, maka dilanjutkan dengan running. Artinya proses itu sedang berjalan. Inilah yang kita sebut tadi dengan namanya eksekusi. Jadi maka di sini disebut namanya diagram status proses. Statusnya berubah dari new, ready, menjadi running. Dan jika kegiatan yang kita lakukan sudah selesai, maka kita harus keluar, exit. Maka ini juga sudah selesai. Nah, di terminate inilah kita nantinya memerlukan namanya variabel sebagai bentuk keluaran dari sebuah proses yang sudah kita lakukan. Jadi, kalau kita lihat dari gambaran diagram ini bahwasanya status proses itu dapat terdiri dari new, proses sedang dibuat. Kemudian di sini ada running, proses bisa dieksekusi karena CPU sedang free. Artinya sebuah proses bisa berjalan jika central processing unit sedang tidak digunakan oleh proses yang lain. Tapi nanti jika dia bisa atau sedang digunakan oleh proses yang lain, maka dia harus menunggu dulu proses itu yang berikutnya. Kemudian waiting, proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi. Di sini ada waiting, ya. Artinya dia akan menunggu terlebih dahulu untuk bisa diselesaikan beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah dijalankan atau running tadi. Kemudian ada ready, proses menunggu bagian waktu dari prosesor. Jadi ready adalah setelah sebuah proses menunggu bagian dari proses di saat tadi adanya waiting,
Kalau dia sudah selesai, baru nanti bisa dijalankan kembali. Kemudian terminated, proses selesai dieksekusi. Jadi ini ada terminated. Nah, dari gambar ini bisa kita ambil satu bentuk kesimpulan bahwasanya dari proses yang dilakukan adanya perubahan status proses, yaitu dari new, ready, running, waiting, dan terminated. Jadi bisa kita lihat ada 5 perubahan proses yang disebut dengan status proses. Dan masing-masing status proses di sini punya beberapa aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan status proses dari masing-masing gambaran diagram ini. Nah, secara umum bahwasanya setiap proses yang kita inginkan itu new, ready, running, dan terminated atau selesai. Tapi jangan lupa bahwasanya berkaitan dengan manajemen proses, karena begitu banyak sumber daya yang dikelola di saat proses kita ingin lakukan berkaitan dengan juga dengan multi programming, maka di sini juga ada status proses yang namanya waiting. Kenapa dia ada waiting? Karena proses yang dilakukan sifatnya sudah multi programming, lebih dari satu. Sehingga kalau proses satu sedang berjalan, maka proses yang lain itu harus menunggu terlebih dahulu sampai proses yang satu tadi dapat diselesaikan, baru nanti diteruskan dengan proses-proses yang lainnya. Dan hal ini sudah kita diskusikan di pertemuan minggu yang lalu, bagaimana beberapa konsep dari sistem multi programming yang berkaitan dengan proses di mana dia harus menunggu terlebih dahulu karena CPU sedang melakukan proses terhadap kegiatan yang lain. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwasanya di dalam gambar ini ada ready, block, dan ada running. Di depannya ini ada submit, ini ada complete. Ini merupakan diagram status proses yang menggambarkan 3 dasar proses. Ada ready, running, dan ada block. Sebenarnya block ini pengertiannya tadi sama dengan waiting, atau diberhentikan sementara, ditunggu, atau di block terlebih dahulu, ya. Tapi sebenarnya sama dengan waiting. Jadi pada dasarnya kalau proses yang kita ingin adalah cukup langsung begitu ada sebuah data kita masukkan, langsung ready, dikerjakan, dijalankan, langsung selesai. Ya. Jadi ini 3 dasar yang konsepnya sama dengan gambar yang sebelumnya, cuma ini lebih menjelaskan, lebih menyempurnakan berkaitan dengan 3 dasar state diagram status proses. Kalau tadi gambar yang di sini ini menjelaskan bagaimana 5 diagram status proses, ada new, ready, running, waiting, dan terminated. Sementara gambar ini menggunakan gambaran 3 saja, ready, running, dan blocked atau waiting, di mana sebuah kegiatan yang harus diselesaikan dulu sampai dia komplit. Setelah itu baru diikuti dengan kegiatan yang lain atau proses yang lain, dikarenakan dia menggunakan konsep multi programming. Nah, di sini kita bisa lihat ada running, ready, dan blocked. Di mana juga penjelasannya hampir sama dengan tadi. Blocked, pemroses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya seperti selesai I/O, memori tersedia, adanya pesan jawaban, dan yang lain-lainnya. Intinya dia adalah ada waiting, menunggu sampai lengkap atau sampai terminated proses yang ada, baru bisa dilanjutkan dengan proses yang ada atau yang menunggu di belakangnya. Sekarang kita lihat yang kedua tentang PCB, proses atau program control block. Tadi disebutkan bahwasanya status proses dapat digambarkan dengan menggunakan 2 diagram. Pertama tadi adalah diagram status proses, yang kedua adalah PCB, proses atau program control block. Nah, kita lihat ini adalah gambaran dari PCB, proses control block. Di dalam PCB kita bisa dilihat bahwasanya masing-masing proses direpresentasikan oleh sistem operasi dengan menggunakan PCB seperti kita lihat di gambaran sebagai berikut. Nah, di dalam PCB itu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa level atau tingkatan, dan masing-masing ini dibagi menjadi 2. Ada pointer, ada status proses. Pointer ini sebagai penunjuk, ini ada status proses. Maka di dalam PCB kita bisa melihat kalau kita ada pointer, di sini ada
sebuah gambaran tentang status proses, maka ini kembali lagi ke 5 status proses tadi, dari new, kemudian ada ready, running, complete, dan waiting. Maka bisa kita lihat bahwasanya untuk kita bisa membuka aplikasi tertentu, untuk kita bisa membuka program tertentu, kita harus ada penunjuk dulu. Kita tunjuk, kita pointer dia mana program yang kita buka. Baru selanjutnya dilanjutkan dengan statusnya new. Misalnya kita tunjuk aplikasi Office Word, kemudian jika kita buka udah di dalam editor, maka statusnya adalah new, ready, running, complete, atau waiting. Maka di dalam penjabaran ini yang disebut dengan status proses adalah kembali ke gambar dari status proses yang sebelumnya. Nah, di dalam PCB ini dijelaskan lagi bahwasanya di saat kita sedang melakukan satu bentuk proses, maka kita bisa melihat jumlah dari prosesnya. Kemudian ada juga bisa kelihatan program counternya, kelihatan registernya, ada memory limit, dan ada list of open file. Nah, semua ini bisa kita lihat jika kita berada dalam posisi misalkan dalam text editor di Office Word. Dimana kita bisa juga melihat di Word itu berapa jumlah katanya, berapa kita berada di halaman keberapa, maka itu kelihatan prosesnya. Juga tentang program yang mengcounter, di mana kita bisa melihat halaman 1, halaman 2, halaman 3, kita naik ke atas ke bawah dan seterusnya. Maka dengan adanya register, maka kalau kita berpindah halaman dari halaman 1 ke halaman 2, maka halaman 1 nggak akan hilang karena dia sifatnya disimpan di dalam register. Dan ada juga memory limit dan ada list of open file. Nah, berkaitan dengan list of open file di sini, kita bisa melihat bahwasanya di dalam Office Word yang sering kita pergunakan, kita bisa melihat beberapa file atau beberapa proses yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu bisa di list atau ditampilkan. Ya, itu bisa kita temukan kalau kita misalnya memilih file, tarik ke bawah, itu ada nanti beberapa keterangan file-file apa saja yang sudah pernah kita buka sebelumnya, kemudian nama dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah gambaran dari proses control block atau PCB yang berkaitan dengan diagram status proses. Berkaitan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, berkaitan tadi dengan proses, di mana proses adalah suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi dan berlangsung secara sekuensial. Dan itu juga disebutkan bahwasanya pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status, yaitu perubahan status proses, di mana status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung pada saat itu. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan 2 buah pertanyaan untuk Anda semua. Nanti silakan masing-masing Anda bisa memberikan jawabannya sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa proses itu harus dilakukan secara sekuensial? Saya ulangi, pertanyaan yang pertama adalah, mengapa proses itu harus dilakukan secara sekuensial? Yang kedua, pertanyaannya adalah, jika status prosesnya berjalan, maka aktivitas apa saja yang sedang berlangsung? Pertanyaan yang kedua, jika status prosesnya berjalan, maka aktivitas apa saja yang sedang berlangsung? Masing-masing jawaban ini itu silakan nanti jawaban dikirimkan via WA group. Jadi dari masing-masing jawaban Anda nanti silakan nanti dikirimkan lewat via WA group atau WhatsApp group, sehingga nanti dari masing-masing juga akan memberikan gambaran, ya, sekaligus dari jawaban yang Anda kirimkan itu juga merupakan satu bentuk absensi bahwasanya Anda ikut di dalam mata kuliah ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya jawaban yang nanti akan Anda kirimkan juga memberikan penjelasan bahwasanya Anda mengikuti proses belajar mengajar di mata kuliah sistem operasi ini. Jadi silakan nanti Anda cari jawabannya sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya mengenai pertanyaan di
bawah yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kita bisa melaksanakan diskusi secara online, dan ini nanti bisa Anda lakukan juga jika kita sudah menggunakan aplikasi WhatsApp Group untuk kita bisa berdiskusi secara online. Diskusi ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk menanyakan berkaitan dengan manajemen proses tentang hal-hal yang belum Anda ketahui, atau berkaitan dengan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan materi tentang manajemen proses. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dalam bentuk slide video ini bisa memberikan pemahaman bagi Anda semuanya, dan nanti bisa Anda putar secara berulang-ulang jika dirasa Anda masih ada yang kurang paham berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Selain itu juga nanti bisa Anda tanyakan di forum diskusi untuk kita bisa menggunakan WhatsApp Group. Demikian saja dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stay at home and keep healthy.